pagi semuanya, kumpul lagi di sini di acara YouTube saya Dr. Fresilia Regina. Hari ini kita mau ngobrolin tentang twins. Jadi moms di sini semuanya punya anak kembar ya. Nah, sering sekali kalau ada orang lihat anak kembar tuh kayak, aduh lucu ya, saya juga mau punya anak kembar gitu. Nah, kayaknya dari kecil pun mereka SMP, SMA gitu kayak lagi jatuh cinta atau berangan-angan punya keluarga, mereka kayak aduh kayaknya lucu ya nanti punya anak kembar. Nah, tapi di balik itu butuh support yang sangat-sangat kuat menurut saya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana sih sebenarnya moms di sini yang bisa melewati fase-fase dari abis lahiran, ngurus anak, antar jemput sekolah. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Ya, kita langsung ya ke perkenalan yang pertama. Kita dari ujung dulu, silahkan. Ya, halo, perkenalkan nama saya Novi. Saya kebetulan punya anak 3. Kehamilan pertama itu perempuan, sekarang usia 5 tahun 3 bulan. Yang ini tunggal ya? Ya, ini tunggal ya. Lalu yang kedua itu kebetulan kembar. Kebetulan kembar dengan metode alamiah. Jadi yang ini kembarnya memang tidak disangka-sangka. Iya, sekarang usianya itu 2 tahun 4 bulan. 2 tahun. Kakak tuh beda 3 tahun lah. Beda 3 tahun ya. Oke, terima kasih Bunda Novi. Ya, sekarang lanjut yang kedua. Oke, halo semua, nama saya Tiffany. Saya mom of twin boys yang usianya saat ini 5 tahun 3 bulan. Nah, untuk anak saya kebetulan tidak alamiah tapi versi IVF gitu ya. Tapi bukan kembar identik. Jadi kembarnya beda telur gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Dwi. Saya ibu dari twins juga, kebetulan laki-laki dan perempuan. Usianya sekarang 2 tahun 6 bulan ini, dan kebetulan metodenya IVF juga dong. IVF juga ya. Oke, jadi di sini untuk para moms atau dad yang memang berencana nih punya anak secara IVF, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit metodenya atau yang lain. Oke, stay tune terus. Nah, sekarang kita mau ngobrolin lagi nih. Ternyata untuk IVF itu tidak serta-merta semua IVF akan berhasil. Ya, silakan Bunda. Oke, prosesnya panjang banget sih dok ya waktu lagi persiapan IVF itu, dan nggak mulus gitu waktu IVF-nya. Jadi sempat ada komplikasi di sana sini gitu ya. Akhirnya program IVF-nya sempat ketunda, terus jadi diulang lagi prosesnya sampai akhirnya dapatlah gitu si twins ini setelah ya mengalami berbagai rintangan. Berapa lama itu rintangannya sampai benar-benar dapat telurnya jadi gitu? Waktu itu berapa ya? Kayaknya sekitar 6 bulan gitu, 6 bulanan ya. Karena yang waktu pertama awal dimulai terus itu sih smooth sampai akhirnya diambil telurnya. Nah, begitu udah diambil telurnya, karena telurnya ternyata banyak banget, saya OHSS dan kondisi rahimnya nggak memungkinkan untuk langsung ditanamkan si embrionya kan gitu. Jadi akhirnya rest dulu sampai sama dokter dinyatakan untuk oh ini oke gitu. Nah, itu rest itu sekitar 3-4 bulan siklus mens sampai akhirnya oke ini ready baru disuntikin gitu. Oke. Ya, sekarang Bunda Dwi gimana? Kalau saya alhamdulillahnya prosesnya lancar aja dok, langsung sekali jalan aja, nggak ada rintangan alhamdulillah. Persiapannya ya lumayan udah mantep aja ikut IVF gitu. Karena sebelumnya insem dulu dok, insemnya gagal, terus istirahat dulu, mau IVF aja deh, udah mantep gitu. Waktu itu jadi telurnya berapa banyak? Jadi ini cuma 2. Oh, jadi cuma 2? Iya, 2, jadi 2 ditanam jadi dulu yang jadi dua-duanya. iya. Dan memang 2 itu satu cowok satu cewek ya? Nah, dulu tuh nggak diperiksa gendernya sih dok, pas saat itu langsung tanam aja. Jadi ketahuan cewek cowoknya pas usia mungkin 4 bulan kali ya. Oh gitu. Iya. Jadi waktu awal sih ya udah pasrah aja pasrah gitu ya. aja. Maksudnya kalau IVF kan dok, hamil aja tuh kayak udah syukur ya banget. Iya. Jadi nggak mau minta lebih. Iya, tahu-taunya kembar, oh ya udah alhamdulillah.
alhamdulillah. Gitu ya. Pas tahu lagi ternyata gendernya beda, laki dan perempuan, ya udah lebih seneng lagi gitu dok. Biasa tuh nemenin bapak, tuh nemenin ibu. Iya. Iya, sekarang kita tanya lagi gimana kagetnya kalau anak pertamanya satu, terus tiba-tiba dapat kembar. Ya silakan Bunda Novi. Kaget banget ya dok, karena kehamilan kedua ini sebenarnya nggak direncanain. Oh, gitu. Karena jarak waktu itu kakak itu masih usia 2 tahun. Saya nggak pakai KB, terus tiba-tiba kok telat seperti biasa. Waduh, akhirnya saya cek gitu. Cek setelah telat 1 bulan. Itu di usia kakak 2 tahun lebih lah. Itu belum sapi. Belum Masih sapi nyusuin lagi. ya? Masih nyusu, masih proses juga galaunya kayak gimana. Akhirnya cek ke kandungan, langsung dibilang, Bu, selamat katanya hamil. Oh gitu dok. Iya, dan kembar. Wah, Masya Allah. Serius dok, beneran gitu. Iya Bu, bener. Tapi ini hamilnya tidak identik. Jadi langsung ketahuan karena langsung kelihatan dua lubang gitu. Jadi ibarat kalau rumah itu ibaratnya satu rumah 2 kamar. Jadi mereka tidak akan identik katanya gitu. Dari situ, oh ya udahlah. Ya udah. Kaget atau bahagia atau gimana mungkin bisa ngobrol? Jadi sebenarnya bisa dibilang percaya nggak percaya gitu. Karena setahu saya dari keluarga itu kok kayaknya nggak ada keturunan gitu dok. Dari orang tua, kakek nenek, uyut-uyut itu kayaknya nggak ada keturunan. Cuman memang ada kakaknya nenek itu punya cucu kembar sama nggak identik. Cuman aku nggak paham gitu sebenarnya itu tuh bisa nggak sih terjadi di saya. Jadi nggak percaya. Yang kedua itu kaget sekaligus senang. Kenapa kaget? Karena dulu zaman masih sekolah tuh punya angan-angan pengen punya anak kembar. Jadinya ketika itu terjadi ternyata bisa terwujud, jadi kaget dan senang banget sih alhamdulillah. Cuman yang selalu dipikirkan itu nanti gimana kakaknya gitu. Karena kan terbagi ya dok semuanya. Cuma di situ ya udah jalani aja. Semua ada rezekinya ya. Semua ada rezekinya. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol nih, ternyata kalau hamil itu memang sudah dipersiapkan banget, apalagi kalau yang IVF. Karena mereka pasti ingin memberikan yang terbaik ya buat anak-anak mereka. Nah, tapi abis lahiran nih, kita mulai dari Bunda Dwi dulu. Abis lahiran gimana rasanya? Apakah sesuai dengan angan-angan? Atau kaget? Atau mau nyusuin susah posisinya? Mau, ya coba diceritain aja. Begitu melahirkan, awal-awal seneng dulu ya dok. Tapi ada penyulit dulu deh, saya nggak ketemu anak dulu karena saya begitu lahiran tuh demam dok. Demam terus harus transfusi gitu-gitu. Pokoknya ketemu anak dulu dalam berapa lama, agak lama gitu. Pas begitu ketemu, Sempat masuk ICU? enggak sih. Enggak ya, cuman karena menstabilkan iya, ibunya menstabilkan dulu ya. iya. Terus kagetnya kan bayi kembar tuh kecil ya dok, terus ASI belum keluar kan, mau nyusuin juga ternyata tuh susah sekali dan sakit sekali gitu, apalagi 2 posisinya juga apa ya, kalau diajarin kok kayaknya bisa begitu. Tapi sendiri. waktu lagi hamil pernah baca-baca tentang nyusuin, Iya udah dok, siap lah udah ya siap, gitu. udah segera dipelajari, ternyata ya prakteknya kan tidak semudah itu gitu kan. Terus udah gitu penyulitnya di situ, terus karena bayinya kecil, ya akhirnya mau nggak mau dokter anaknya dulu kan belum ketemu dokter, ya udah dikasih itu dulu formula dulu. ya formula dulu. Akhirnya itu juga yang bikin patah hati ya dok. Patah Mungkin hati. yang bikin nggak keluar ASINya juga agak mikir ke situ mungkin ya. Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Ya udahlah, tapi ternyata diikhlasin dulu ya dok. Diikhlasin, ASINya mulai ada, mulai dicampur. Dan anaknya saat 2 bulan atau 3 bulan itu saya usahakan ketemu dokter, bilang dok bayinya nggak mau dot nih gimana, terus dokter bilang ya ngapain pakai dot, kata dokter gitu. Tapi kan anaknya 2, bisa kok, bisa, dokter pokoknya disemangatin. Akhirnya alhamdulillah nyampe dari usia 3 bulan itu sampai di sampingnya kebetulan usia 22 bulan dok, berhasil. Gitu. Terus ya yang repot ya itu kalau masih bayi ya, karena harus harus dibantu tetap gendong bayinya meskipun nyusuin itu kan. Alhamdulillah terbantu ada tante saya, karena ibu saya kan udah nggak ada jadi nggak bisa minta tolong kan. Alhamdulillah terbantu sampai usia 8 bulan. Abis itu ya saya sendiri dok. Nggak ada pengasuh? Nggak ada, paling kakeknya aja yang suka ikut. Iya, kakeknya selalu siap mengantar kalau Dara dan Dira imunisasi ya.
kebetulan bapaknya juga kan jauh ya dok di Balikpapan. Ya udah, jadi berdua aja sama kakek ngurusin si kembar itu. Hebat ya. Kakek support banget dong berarti. Support banget dok, alhamdulillah. Kalau untuk kayak urusan rumah tangga, masak gitu. Iya. Kalau masak sama bersih-bersih sih ada, dia pulang pergi aja. Oh iya, jadi ART-nya bantu urusan rumah, Rumah tapi aja. kalau domestik anak Sendiri. sendiri, Iya. Bunda Dwi sendiri. Iya. Itu kurang tidurnya gimana? Mungkin bisa diceritain. Kayaknya ya dok, karena mungkin dari sebelum hamil dan kayak gitu saya juga terbiasa tidurnya di atas jam 12 kayak dok. Oh. Jadi mungkin agak terbiasa, dan untungnya si kembar itu teh dia kalau malam tidur dok. Tidur Baik ya. nggak begadang yang rengek minta digendong sepanjang malam gitu, nggak, alhamdulillah nggak gitu. Jadi ya apapun yang kita udah persiapkan, tetap waktu pas prakteknya ada aja Ada ya. perbedaannya, ada kesulitannya, itu mah pasti kayaknya ya dok. Tapi selalu ada jalan keluarnya kan. Iya. Dan selalu tanya dokter Fresil ya, pokoknya terbantulah hidup aku. Langsung dibalasnya lama. Iya. Pasti ya, udah tahu gitu. Dia pasti akan dibalas meskipun agak lama kan. Iya gitu ya. Sekarang kita lanjut ke Bunda Tiffany ya. Silahkan, gimana dari hamil persiapan, ikut kelas nyusuin, udah persiapan, terus abis lahiran gimana? Aku tuh sebenarnya agak struggle waktu lagi, karena aku orangnya panikan banget kan. Aku udah tahu aku panikan. Jadi pas lagi, oh ini udah jadi nih kembar gitu. Terus aku tuh memang udah bercita-cita kalau misalnya punya anak pengen nyusuin selama yang aku bisa gitu kan. Nah terus waktu lagi udah tahu kembar, terus aku sempat bilang ke objinku bahwa ya bikin birth plan gini-gini, terus ke saudara gitu ya, anak kembar, so aku pengen banget nyusuin nanti gitu. Kayak hampir semua orang di circle aku ngomong gak akan mungkin, terlalu susah gitu. Sementara apa yang aku baca, apa yang aku pelajarin tuh kayak mungkin kok gitu. Maksudnya ada orang-orang yang punya anak kembar dan bisa nyusuin untuk waktu yang lama. Jadi waktu itu berarti aku harus cari dokter anak yang pro banget nyusuin supaya setidaknya aku punya orang yang bisa backup aku nih gitu, believe sama apa yang aku mau perjuangkan gitu. Makanya waktu lagi hamil itu satu-satunya orang kayaknya waktu itu ngantri di depan ruangan di poli anak gitu ya, yang belum punya anak gitu dalam kondisi masih hamil. Terus ditanya ini mau konsultasi apa, anak yang mana, katanya enggak yang di dalam kandungan gitu katanya. Tapi ini kan dokter anak katanya gitu, boleh nggak coba ditanya dulu karena mau konsultasi tentang laktasi waktu itu bilangnya. Tapi untungnya dokter Fresil baik banget ya, menerima aku dengan terbuka gitu waktu itu. Kayak akhirnya aku konsultasi terus ngobrol, dok bisa gak sih gitu bawain itu aku ini, dan dengan lantangnya gitu dokter Presil dengan pedenya, bisa, pasti bisa katanya gitu. Tuhan tuh udah nitipin anak tuh pasti sama makanan yang cukup juga katanya gitu. Oke, aku tahu aku punya orang yang akan nge-backup aku nih gitu. Jadi akhirnya ya udah dijalanin aja. Tapi dokter Presil waktu itu sempat bilang, aku ingat, karena tadinya aku pengen ngurus anak-anak tuh sendiri, tapi dokter bilang kalau misalnya memang mau ngurus, ya maksudnya pengen memperjuangkan ASI, pasti butuh support system yang oke, karena akan melelahkan sekali nyusuin anak kembar itu. Dua, satu aja pasti perjuangan, apalagi ini dua. Jadi perlu ada yang bantu, ya mungkin apakah ada suster atau ada mbak gitu yang bisa bantu. Sampai akhirnya waktu itu ketemulah nyari suster gitu ya untuk ngebantuin gitu, satu suster untuk ngebantuin aku. Jadi ya kita ganti-gantian gitu, satu megang yang abangnya, satu megang kakaknya gitu. Jadi bisa ganti-gantian. Waktu pertama kali lahiran kan tidak seperti ideal waktu hamil kan. Nah mungkin bisa diceritain, susah kan pasti nyusuin kembar itu tidak gampang. Betul. Ya. Teman-teman di sini nyusuin kembar itu, saya aja konselor laktasi itu kalau bantuin nyusuin kembar tuh bisa football kanan kiri. Itu kalau ibunya lahiran normal, kalau ibunya lahiran sesar kan tidur. Kalau tunggal kan tinggal miring kanan miring kiri. Lah kalau ini satu kanan satu nangis, satu kiri satu nangis gitu kan. Nangis harus ada yang nenangin juga gitu. Makanya saya bilang tetap butuh support system yang sangat kuat. Ayo ceritain dulu gimana tuh serunya. Seru banget karena di dalam hati itu kayak
berapi-api, pokoknya harus bisa. Nanti kata dokter Presil semua akan dibantuin, di guide gitu. Pokoknya mengusahakan yang terbaik, tapi ya pada kenyataannya tidak semudah itu ya gitu. Yang jelas kayaknya berapa hari pertama gitu, kayaknya seminggu pertama kayak bisa dibilang kayak nggak tidur gitu ya, karena waktu itu awal-awal tuh nyusuin satu, terus udah gitu yang ini ditaruh, yang ini nangis gitu ya. gitu kan. Karena kan asinya masih sedikit Sedikit, banget iya, gitu. Terus iya. aku waktu itu pengennya tuh waktu 2 hari pertama kan memang nggak dikasih formula kan, benar-benar ASI full. Tapi di hari ketiga itu kan udah mulai dokter waktu itu kan dokter pasti lagi nggak ada ya, dokter Stella tuh udah mulai worry, ini kayaknya harus dikasih bantuan dulu deh, Berat dari badan formula, atau berat apa mungkin ya. gitu, iya. Nah, terus akhirnya ya udah mengiyakan untuk ngasih formula itu. Untuk aku yang idealis pengen banget ASI tuh ya susah banget, tapi akhirnya ya oke, ini kalau misalnya menurut dokter yang terbaik dan Miss Mam bisa bantu anaknya jadi sehat ya oke, tapi aku nggak mau menyerah gitu memperjuangkan ASInya itu. Jadi ya terus aja diperjuangkan gitu si ASInya, meskipun ya kurang tidur gitu, itu sih pasti ya. Makan juga kayaknya buru-buru banget gitu kalau nggak disuapin, kadang kayak nggak inget gitu. Aku ingat banget, dia pernah ngirim foto ya. Satu nyusuin, terus ada yang sambil makan. Benar-benar mami aku waktu itu kalau nggak salah Iya kayak kan gitu ya, karena kamu belum makan gitu. Ini kayaknya udah sibuk banget anaknya gitu. Tetap harus ada, walaupun apa ya, maksudnya tetap ada. Kadang suami itu kan kayak satu di luar, Iya. satu lagi kerja atau apa, tetap kan harus ada support system ya untuk suaminya memang yang kerjanya di luar rumah, ada jam waktu dan segala macam. Nah kalau ini kita tanyakan berikutnya ke Bunda Novi, karena dia sudah pernah menyusui satu anak. Kebanyakan orang-orang bilangnya gini, kan udah pernah punya anak, pasti bisa lah anak berikutnya. Aslinya kan udah banyak, udah anak pertamanya sukses nyusuin sampai 22 bulan ya waktu itu ya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya, waktu itu mana tandem kan, hamil sambil nyusuin. Jadi, Pasti gampang, pasti berhasil. Tapi ada aja masalah lain. Kita dengerin ya dari Bunda Novi kayak gimana. Pasti ya ekspektasinya itu kayak bisa lah gitu awalnya gitu. Tapi pada kenyataannya yang pertama itu sebenarnya persiapannya ini dok, ngobrol sama suami. Maksudnya tolong bantu saya nanti. Kita punya kakak, kita punya anak kembar, kita belum punya pengasuh. Iya. Gitu. Tolong gantian nanti begadang, gantian nanti tidurin. Ini ada 2 loh gitu kan. Oke, ya siap. Gitu. Awalnya segitu. Gitu. Terus ternyata waktu lahiran itu dok, jadi si kembar itu sempat demam. Sempat demam. Memang asinya sedikit. Oh iya, kasihnya masih sedikit. Asinya masih sedikit ya. dan mereka kan berdua gitu ya. Cuman untungnya mereka tuh lahir tuh di atas berat badan. Jadi 2,5 sama 2,7 untungnya gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu bidannya, saya tuh di bidan. Lahiran kembar di bidan? Enggak, jadi saya tuh waktu itu pengennya normal gitu dok. Jadi saya tuh klinik situ setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak bisa. Jadi dokter yang bekerja di situ bekerja di rumah sakit lain, kita isi di rumah sakit lain, pemulihan ke klinik situ lagi. Oh gitu. Ya. Jadi ketika itu langsung bidannya bilang, Bu, kasih formula aja dulu ya katanya, supaya demamnya turun. Oh ya udah deh, kasih. Setelah dikasih. Rasanya gimana? Rasanya ya sebenarnya, aduh gimana ya, tapi kan yang terpenting kan demamnya itu ya dok ya. Emang sih agak sedih gitu. Kakaknya ya. dulu full kan, nggak sempet kasih formula. Full ASI. Ya, cuman ya udahlah, ya juga ada dua-duanya lagi demam. Ya, gitu. betul. Jadi dikasih, setelah turun. Udah turun tuh saya nyusuinnya tuh kayak di kiri kanan tuh bayi tuh ditaruh. Jadi yang kanan nangis gini. Terus udah yang kiri ikutan nangis gini. Itu kan sesar kan ya. Iya. Aduh sakit, tapi ya udah nyusuin, tapi tetap jadi pada akhirnya malah saya yang bilang, Bidan ini aja deh nggak apa-apa, kasih dulu susu. Awalnya kayak gitu dok saya. Soalnya saya masih bingung gitu dok, kayak masih aduh gimana sih cara mencukupi gitu cairan mereka itu gitu kan, daripada dia demam gitu. Akhirnya jadi Bu tetap coba, katanya tetap nyusuin ASI. Jadi ketika pulang itu kan saya udah dikasih ilmu gitu ya dari sana, cara menyusuin dua-duanya gimana gitu. Akhirnya kan beli bantalnya gitu ya dok.
Saya susuin tuh dua-duanya. Awal-awal sih menyenangkan ya, baru juga pulang gitu kan, nyusuin. Tapi ketika mereka udah tidur tuh, mau ditaruh gitu ya dok, mending nih satunya tidur, pas satunya melek, oke lah kita masih bisa nyusuin, yang satunya kita bisa ikut rebahan. Karena kan sebelumnya nyusuinnya duduk gitu ya dok. Iya. Nah setelah itu, kalau misalkan dua-duanya misalkan abis tidur terus diturunin ke kasur, dua-duanya bangun, kan pada akhirnya ya udah antara mau nyusuin lagi capek gitu kan, dan itu juga mungkin udah kelamaan nyusu gitu. Udah pegel juga ya. Panggillah orang yang Bapak. bisa membantu suami gitu. Ya udah eong-eong gitu. Itu biasanya terjadinya di malam ya dok, di malam hari. Karena kebetulan si kembar itu dari lahir sampai mungkin usia 1 tahun kurang tuh itu belum teratur. Nah, tuh jadi bersyukur ya. Iya, demi Soalnya dia nggak ada bala bantuan kan. Waduh mantap nih gitu. Mana saya punya kakak, Iya, yang betul. tidurnya semuanya belum teratur. Jadi ketika pulang tuh saya ngerasa kayak mimpi gitu dok. Jadi kayak sadar nggak sadar gitu. Jadi kayak mungkin kurang tidur, capek, sampai si kembar itu belum ada jadwal mandinya, ya sebangunnya aja lah gitu. Nyusuin ya udahlah, tidurin semampunya aja deh gitu. Yang penting saya bisa istirahat. Kalau enggak, ya kalau sakit kan namanya ibu itu kayaknya Betul. nggak boleh sakit ya, tidak bisa sakit ibu itu. Kalau sakit kacau satu Kacau rumah. semuanya udah. Terus yang tadi cerita, mungkin kan di sini anak pertama nih, jadi masih idealis. Kalau ada satu bos kecil, si kakak yang tidak bisa dikendalikan, mungkin bisa diceritain gimana rasanya? Nggak bisa dikendalikan ya. Paling yang Kalau pertama- adiknya bangun, dia ikutan Ya. bangun nggak? kalau adiknya bangun, Nangis misalnya. yang kembarannya Iya, misalnya kembar ini bangun nih, si kakak yang perempuan ikutan nangis nggak? Jadi kebangun gitu karena tidurnya nggak enak. Enggak sih. Kalau misalkan kakak yang pertama itu tibra gitu Tidurnya ya. ya. Tidurnya. Justru kalau kakaknya yang bangun ya adik-adiknya yang Ikutan nangis. Ya makanya kalau misalnya lagi tidur siang tuh ada kakaknya kan heboh lah apa, biasanya langsung diamanin sana sama ayah dulu, atau kalau enggak ke rumah nenek dulu. Nenek itu kebetulan sebelah rumah. Oh, tuh enak juga tuh. Gitu. Terus apalagi- Karena itu ya, maksudnya baru tidur kakaknya teriak, kalau enggak, ya kan? ya kalau nggak kan apa-apa dikit-dikit ibu gitu kan. Karena dari dulu itu kakak itu benar-benar nggak Sama orang lain, sama ya. orang sama saya. Nah pas begitu si kembar ini akhirnya saya cari kan yang masuk gitu. Nah dari situ juga ya mau nggak mau saya harus membagi gitu ya, membagi waktu, kasih sayang, semua itu harus terbagi dengan adil kalau bisa. Jadi yang pertama didahulukan itu tetap kakak. Kalau ya. kakak udah tenang, ntar ke Adiknya juga. nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kakaknya belum tenang, ribet. Kacau ya. Ribut gitu ya. Ya, berikutnya nih kita mau ngobrolin tentang apa sih hal yang bener-bener nggak pernah kepikir di buku, kayaknya nggak pernah baca, atau lihat komen orang-orang kayaknya nggak pernah ada, tapi mereka kan 24 jam sama si kembar itu. Apa sih hal tantangan terbesar yang kita rasa, wah punya anak kembar tuh seperti ini gitu? Mungkin bisa cerita dari Bunda Tiffany dulu. Oke, kalau dari aku kayaknya meskipun dengan semua persiapan yang udah ada, udah tahu bahwa menyusui itu pasti challenging, tapi waktu dihadapkan dengan kenyataan, oh ternyata se-challenging ini ya gitu, dan membagi waktu untuk kayak masih bisa menyusui, tapi masih bisa istirahat, masih bisa makan, itu kayaknya buat aku paling challenging sih dok. Dibanding MPASI, Dibanding MPASI kayaknya ya. karena waktu MPASI lebih ada waktu ya, atau gimana? Iya, waktu MPASI tuh aku mungkin udah terlatih dari menyusui gitu ya, bahwa kayak oh nggak usah ngasih ekspektasi yang terlalu gimana deh gitu, maksudnya manage ekspektasiku gitu. Waktu lagi MPASI, oh ya udah berarti anak ini memang dua-duanya beda banget gitu, udah mulai aware gitu bahwa oh nih meskipun mereka kembar mereka beda. Jadi waktu lagi MPASI ngelihat mereka cara untuk treat dan belajar Merespon makan, ya. merespon makanan beda banget tuh kayak
oh ya udah sedikit banyak terbiasa dari proses nyusuin gitu sih dok. Kalau untuk kan anaknya udah gede ya, sekarang udah 5 tahun. Dari sisi pengasuhan kayak perkembangan motorik kasar, motorik halus, bicara, sampai memilih sekolah dan segala macam, itu ada tantangannya juga apa enggak? Iya dok, pasti. Karena dua anak ini beda banget. Kayaknya ibu-ibu yang lain juga mengalaminya meskipun mereka kembar tuh ya tetap pribadi yang berbeda kan gitu. Yang challenging adalah gimana caranya bisa adil untuk setiap anak karena pastilah ada gitu. Yang satu lebih unggul di hal ini, yang satu lagi lebih unggul di hal yang lain gitu. Mereka saling ngeliat satu sama lain tuh pasti ada aja kan, kayak kenapa dia udah bisa duluan ini misalnya, kenapa aku nggak bisa gitu. Nah itu kayaknya jadi challenge tersendiri juga ya untuk bisa adil ke keduanya tanpa mematikan potensi yang lainnya gitu sih dok. Itu ya kesulitannya. Oke, sekarang ke Bunda Novi dulu, paling challenging nih punya anak kembar. Sebenarnya yang paling challenging itu untuk bagaimana bisa mereka itu aktivitasnya bareng-bareng, kayak makan, mandi, tidur itu gimana caranya supaya bareng dan teratur. Itu yang bikin paling susah gitu ya. Karena ya itu punya kakak kan gitu. Jadi itu mereka saya harus bisa membuat mereka itu teratur jadwalnya. Memang prosesnya lama ya dok ya, maksudnya dari umur 1 tahun ke atas saya baru bisa menjadwalkan mereka secara teratur. Jadi sekarang itu mereka mandi, makan, tidur tuh bareng dok sampai sekarang. Terus kayak bangun pagi, tidur siang bareng, makan bareng, tidur malam bareng, itu tuh semuanya tuh udah alhamdulillah udah barengan. Sama ini sih makan ya dok, pasti kan gak jauh-jauh dari MPASI. Walaupun mereka kembar itu tetap mereka tuh beda. Iya, mungkin bisa cerita ke pemirsa, anakmu berat badannya beda berapa gitu, biar tidak terintimidasi gitu kalau orang-orang lihat anaknya kembar terus beda ukuran. Iya, kalau untuk lahir itu sebenarnya bedanya cuma 200 gram. 200 gram ya dok. Tapi kalau sekarang itu udah beda 2 kilo. Tingginya pun bedanya 6 cm. Iya. Jadi benar-benar berbeda gitu. Jadi jangan pernah berpikir kembar itu sama. Apalagi tidak identik gitu ya dok. Jadi dari cara makan pun abang, saya kan panggilnya abang sama adek. Abang itu kayaknya tipikalnya itu doyan makan dok. Gitu. Sedangkan adek itu ya biasa aja gitu. Nah terus jadi makanannya pernah nggak lagi disediain bareng-bareng terus dicomot sama yang abang mulu yang adek gitu? Sering. Ini punya abang katanya gitu. Punya abang, ada yang gitu ini punya adek. Kalau sekarang udah bisa ngomong gitu ya. Jadi kalau dulu itu abang itu sampai sekarang sih ya dok, abang itu selalu porsi lebih banyak, durasi makan lebih cepat. Itu tuh abang dibanding adek. Nah yang sulitnya itu, jadi untuk masalah makan itu sebenarnya apa yang saya masak mereka tuh selalu makan dok. Jarang banget mereka GTM, jarang banget mereka nggak ngehabisin makan. Yang ada mereka sebenarnya nambah, apalagi abang. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan tuh mereka tuh mau aja, itu nggak terlalu sulit lah ya. Yang sulit itu membuat mereka fokus untuk makan, duduk dari awal sampai akhir. Jadi mereka itu fokus tuh makan sendiri cuma di 5-10 menit pertama. Setelah itu ya udahlah, sambil jalan kita suapin, sambil main, karena mau gimana lagi. Betul. Gitu kan. Kebetulan pengasuh 1 tapi anak 2 kembar. Karena saya di rumah gitu, jadi ibaratnya masih bisa satu-satu. Tapi kan ketika saya pergi ada kegiatan, gak mungkin dong pengasuh saya nungguin di sini misalnya di baby chair, yang satu pengen turun, yang satu masih itu kan nggak bisa. Jadi udahlah lihat situasi dan kemampuan yang bantu gitu ya dok. Jadi ya yang paling sulit itu sebenarnya itu sih, membuat mereka fokus teratur gitu ya. Cuman ya udah, yang penting durasi makannya tidak lebih dari 30 menit itu aja sih gitu dok. Oke, nah sekarang Bunda Dwi kan kembar nih cowok cewek, itu challenge-nya lebih beda lagi nggak sih? Sebenarnya challenge yang dari menyusui, makan, pasti itu ada tantangannya, tapi sebenarnya yang lebih sulit sekarang yang paling terbesar itu adalah dok, mereka berantem terus berebut, itu yang gimana bingung gitu dok. Apalagi adik kan yang kakaknya cewek, adiknya cowok kan dok. Si adik ini tuh dorong gitu, itu yang tenaganya lebih besar gitu ya.
Jadi kasihan yang ini juga nangisnya teh nggak melawan gitu, kadang lawan atuh kayak gitu kan. Yang paling sulit itu sih dibanding dulu, maksudnya dulu juga ada tantangan sendiri, tapi ya sekarang itu yang masih harus difikirkan dengan baik gitu dong. Mungkin kita bisa nanya ke mereka nih. Oh, iya, Nah, ini kan anaknya udah lebih gede-gede nih. Iya. Dari sini dulu nih, anaknya udah lebih gede banget nih. Kalau berantem tuh gimana caranya? Soalnya ini kan kayak ada satu yang lebih gede, tenaganya lebih bisa dorong. Ada mungkin yang lebih keras, yang satunya lagi lebih ya itu lebih kalem, lebih nerima aja, diapain. Mungkin ada nggak yang kayak gitu anaknya? Ada Ada sama kayak gitu juga, dinamikanya agak mirip gitu. Yang satu lebih kukuh pendiriannya, artinya lebih keras kepala juga kan. Jadi kalau dia udah mau itu, dia harus itu gitu. Yang satu kayak easy going, tapi kayak jadi akhirnya kalau di challenge tuh kayak mudah menyerah dan kayak nangis gitu dia. Iya, Nangis gitu gitu. sama. Nah, apa ya? Aku kalau misalnya mereka punya konflik, sejauh ini aku mencoba untuk ngasih mereka ruang untuk solve their konflik dulu sendiri, selama itu tidak sampai pukul-pukulan gitu ya, maksudnya membahayakan gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai apa ya, kayak sampai parah gitu, ya biasanya harus dipisahin dulu, ditenangin satu-satu gitu. Nah itu ibunya satu, Ya, yang satu sama satu gimana? biasanya aku lihat siapa yang lebih darurat gitu kondisinya, kayak nafas gitu ya. Yang itu yang kayaknya lebih butuh perhatian dulu, ya udah aku itu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih bisa, ya kadang-kadang ya dua-duanya sama aku tenangin, terus ya udah kita ngobrol dari situ gitu. Tapi sejauh ini kalau kondisinya nggak terlalu gimana-gimana, mereka bisa sih solve konflik mereka Waktu sendiri. kecil pernah pukul-pukulan nggak? Pernah. Nah terus gimana tuh? Ini kan pertanyaan Bunda Dwi gitu. Ini gimana nih? Satu mukul nih, satu nangis gitu. Terus dikasih tahu kan mereka tahu sih nggak boleh mukul. Cuman kan kadang anak-anak tuh impulsivitasnya otaknya belum bisa menahan kan. Iya. Gitu. Kalau lagi sadar ya tahu, tapi kalau Iya. lagi emosi pak gitu kan. Nah itu gimana? Biasanya dipisahin dulu sih dok. Oh. Dipisahin dulu, terus udah gitu ya dikasih pengertian satu-satu atau kadang berbarengan gitu, tergantung Pokoknya situasinya. kalau pukul-pukulan stop. Iya, no, Iya. iya, gitu. Kamu ya kalau misalnya kayak sekarang mungkin udah lebih bisa dikasih Ya pengertian. kan udah Dok, lebih gede maksudnya kan. Anaknya dia kan baru 2 tahun karena ya. Iya, terus-terusan Baru 2 begini, tahun gitu. ini soalnya. Baru 2 tahun. Jadi ya kan masih ya gitu Iya. ya, masih karabel tuh gitu kan. Iya, dari mereka kecil emang aku biasa, maksudnya kayak oke, kamu marahnya boleh, pukulnya enggak gitu. Jadi mencoba untuk misahin hal itu gitu supaya mereka terlatih, meskipun tetap aja ya nggak bisa kayak 1-2 kali ngomong kan ya dok, kayak gitu. Harus Kalau anak-anak berulang-ulang, berulang kali. Silakan Bunda Novi. Kalau dari saya sih biasanya kalau mereka berantem ya dok, karena kan usianya masih 2 tahun ya, masih belum ngerti. Kalau misalnya pukul, kalau emang pukulnya nggak keras ya udah balas bang gitu. Balas deh gitu. Pukul sakit kan gitu kan, nggak boleh ya. Terus abis itu kan, ayo minta maaf. Kadang mereka ngerti, maaf ya gitu. Walaupun nantinya gitu lagi. Jadi mereka kalau berantem ya udah kadang gini biarin aja dulu gitu, liatin aja dulu. Kalau udah sampai dorong tuh sekarang udah dorong sampai jatuh baru dikasih tahu. Walaupun belum ngerti kan, lama-lama mungkin mereka bisa ngerti ya. Iya. Malah justru yang sering berantem itu abang dan Kakak. Jadi yang perempuan sama abang. sama abang yang sering berantem. Adek itu bagian jahilnya. Ketika kakak dan abang berantem, ntar adek iya, soalnya kayak bisik kalian gitu. Iya, beneran dok, karena abang tuh besar badannya. Iya. Jadi sama kakak tuh kayaknya kakak kan kecil ya. Jadi kayaknya seimbang gitu. Iya, cowok cewek soalnya. Iya, jadi kayaknya seimbang kalau untuk berantem tuh. Jadi adek tuh cuma bagian menghindar kadang dia, atau ntar ujuk-ujuk pak gitu. Tapi kalau kakak nggak ada yang jahil sama abang. Oh. Ada yang jahil sama abang, entah itu mukul lah, nyubit, gigit apa. Tapi ketika abang ngebales, ada yang langsung nangis. Karena mungkin tenaganya lebih gede. Dan kebetulan ada itu dramatis banget. Mungkin bungsu kali ya. Tapi kalau yang jahil suka gitu nggak sih? Iya. Ketika dibales itu, hah kok jadi dia yang Nangis. seolah-olah ini playing victim Sakit gitu. gitu ya. Iya. Dara gitu juga.
Gitu juga dok, jadi kadang dia mungkin belakangan ini udah mulai ada rasa ingin membalas gitu dok. Yang hebohnya tuh diranya dok, nangisnya heboh banget. Tahu kan digituin tuh sakit, iya sakit, nggak boleh ya, iya gitu. Tapi ya tetap aja diulang lagi. Jadi tipsnya adalah kalau memang mereka udah main kasar, ya kalau cuma kasarnya dikit-dikit ya kita biarin problem solving dulu. Tapi kalau udah sampai melempar, mungkin melakukan sesuatu yang membahayakan adik kakaknya, ya kita harus nadanya keras ya. Jadi stop, Tegas. sudah selesai. Mau pukul-pukulan ya? Pokoknya dilerai dulu aja untuk saat itu. Nanti kalau mungkin emosinya sudah mereda, baru dikasih tahu satu-satu. Gitu ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin nih kayak punya anak kembar itu banyak susahnya. Tapi jangan salah, katanya kalau double trouble, double happiness juga, katanya gitu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkapkan atau tidak pernah dirasakan oleh seorang ibu yang anaknya cuma satu atau adik kakak tapi beda gitu. Kalau kembar tuh kan kayak sama bareng-bareng banget gitu. Nah, kita ngobrolin tentang sukanya apa sih ini punya anak kembar. Ya, silakan dari Bunda Dwi dulu. Sukanya punya anak kembar itu dok, kalau mereka udah manja sama kita ya dok, meskipun mereka berantem tapi pun juga lebih sering juga main berduanya. Walaupun sering berantemnya, tapi kalau udah ngeliat main berduanya gitu dok, terus kadang tiba-tiba lari nyamperin mama, terus gitu, itu yang paling seneng ngelihat mereka tumbuh bareng-bareng gitu, apalagi ketika sehatnya gitu kan. Main bersama, apa-apa bersama kan, mereka selalu hampir pasti selalu bersama gitu. Jadi mereka kalau satu lagi nggak ada, satu suka nyariin. Selalu nyari dok. Kalau nggak ada dicari. Kalau nggak dicari, kalau ada ya berantem. Tapi ya sering juga maksudnya nggak melulu berantem, sering juga mereka main bersama gitu, ngeliat ketawa-ketawa, ngobrol meskipun masih belum jelas gitu kan ya. Ngobrol tuh ngelihatnya senang aja dok gitu. Kalau yang satu ada kesulitan, yang satu suka bantuin nggak sih? Terkadang bantu, terutama misalkan yang satu tuh Dara masih susah tuh mau pakai sepatu, terus dari sini sama ada dibantuin, nah itu tuh kayaknya hangat aja gitu, gitu ya langsung ya. Terus apa lagi dok? Kalau makan misalnya lagi kan masih disuapin, kadang makan sendiri, kakak misalnya kakak mau disuapin gitu, ya kayak gitu lah kadang. Terharu ya. Terharunya di bagian itu ya. Nggak gitu pernah lah. sama orang lain karena mereka memang Iya, selalu bersama ya. Iya, apalagi kan ketika kita ikut bapaknya ke Balikpapan, di rumah bertiga, jadi ya semakin dekat gitu deh. Oke, sekarang Bunda Tiffany gimana? Sebenarnya agak mirip sih ya, maksudnya kayaknya yang paling precious tuh ngelihat interaksi mereka bersama tuh kayaknya itu kayak nggak kebayarin sama apapun juga gitu ya dok. Mulai dari mereka main bareng, terus kan kalau Tristan Travis kebetulan udah lebih besar kan gitu ya, jadi mereka udah mulai banyak banget ngobrol berdua yang kayaknya tuh lebih kompleks gitu. Ini kayak anak udah bukan bayi lagi gitu, mendengar mereka Ibunya nguping gitu. iya nguping gitu. Dan karena mereka kan waktu awal tahun lalu sekolah itu dimasukin di satu kelas. Nah tahun ini untuk pertama kalinya tuh mereka Pisah kelasnya gitu. Memang udah tahu bahwa akan dipisah kelasnya. Kayaknya ini tuh jadi momen pertama mereka punya banyak waktu terpisah dari satu sama lain. Nah itu biasanya kalau udah pulang sekolah, ya mereka kayak punya ceritanya sendiri-sendiri. Kan aku tadi di kelas kayak gini-gini, aku ada temennya ngapain, terus yang satu, aku juga gitu, tadi aku belajar gitu. Ada sisi kompetitifnya tuh ada gitu mereka tuh, tapi kayak saling bantunya juga iya gitu. Contohnya apa nih kalau saling bantu gitu? Saling bantu biasanya suka saling nyemangatin sih. Yang biasanya nggak terlalu gampang menyerah tuh kan Travis ya. Tristan tuh meskipun kayak dia, tapi biasanya gitu kali ya dok ya, yang keras kepala tuh kayak kalau nggak bisa tuh jadi kayak down banget gitu. Ya. Nah sementara si kakak tuh pasti kayak gitu, ayo bang dicoba lagi, it's okay you can try again kayak gitu. Nggak apa-apa katanya ya. Terus yang satunya misalnya kalau abang tuh Tristan tuh kayak lebih ngejagain Travis gitu. Kayak mungkin karena emang dia duluan lahir gitu ya abang, jadi kayak gitu, ingat aja nanti ini buat kakak, nah ini gitu, ada gitu. Jadi kalau ada sesuatu iya, kayak
spare buat iya, editnya gitu ya. Tapi sama sih maksudnya Travis juga kayak gitu. Tapi Tristan tuh ada soft side-nya itu gitu. Yang kalau yang diantara mereka berdua yang lebih ngertiin bundanya yang mana? Kalau Travis dia karena lebih easy going gitu, kayaknya jadi kayak dibilang cuek, nggak terlalu cuek juga gitu, tapi dia lebih ngomong tuh lebih ini, ya udah nggak apa-apa bunda gitu. Kalau dibujuk apa dia kayak lebih angel baby gitu kalau dia gitu. Nah kalau Tristan karena dia lebih keras kepala, tapi dia tuh sebenarnya sensitif banget gitu. Jadi kalau kadang-kadang sebenarnya kalau akunya lagi nggak baik-baik aja, yang ngerasa duluan tuh pasti Tristan gitu. Nanti dia lebih gelendotan. Nanti kalau aku lagi capek banget dia kayak bisa peluk bunda gitu. Kayak kemarin aku pulang dari luar kota kan kebetulan kayak bunda kemarin ngapain aja, katanya capek enggak, katanya aku kangen loh sama bunda. Iya, itu dia itu ya kayak gitu. Terus nanti yang satunya datang, aku juga kata kalau aku kangennya segini, aku segini katanya. Oh iya, kompetitif banget gitu kayak yang mana yang lebih kangen. tapi gitu. lucu ya. Iya, itu dia sih kali ya yang Iya, tidak jadi lebih ke terbayangkan. arah bukan hal fisik justru ya, tapi lebih dalam dari itu ya yang kita dapat. Nah, sekarang Bunda Novi silahkan. Yang bikin senang itu sebenarnya hal-hal yang nggak terduga ya dok ya, kayak hal kecil aja. Kalau misalkan pulang anterin kakak aja, mereka saya datang aja mereka menyambut gitu, sampai ada yang loncat-loncat, oh ibu-ibu gitu, yang bikin senang. Terus ngelihat mereka main bareng, sama sih ya, nggak jauh beda, kayak ngobrol bareng itu kayaknya wah ternyata anak aku udah bisa ngobrol bareng ya gitu. Terus ngobrolnya juga kadang udah nyambung gitu. Itu yang bikin senang. Wah ternyata anak aku perkembangannya udah banyak. Mereka udah bisa saling misalkan bukain celana, mau gitu mandi misalkan. Terus kalau enggak, ini baju kotornya mereka taruh. Terus ini abang taruhin juga, taruh. Kayak misalkan abis makan sesuatu juga, adik buang sampahnya ya gitu ya. Abang buang kayak gitu. Jadi hal-hal kecil gitu, tapi ya itu bikin senang sih. Iya. Itu sih ya yang bikin senang. Sekarang kalau lagi bertiga nih sama kakak, sama mereka berdua, apa sih yang bikin seneng gitu? Bikin senang itu sebenarnya kadang kakaknya itu sama adik-adiknya itu kadang nyambung gitu. Kalau misalnya ngajak main bareng gitu itu senang kalau mereka tidak berantem gitu kan senang. Tapi kalau rata-rata sih berantem terus ya dok. Ya, Gitu. mungkin mereka masih ya belum aja kali. Nanti kalau udah makin gede kan mereka lebih ngerti ya. Ya. Dan mungkin itu kalau udah pisah, kalau kakak pulang sekolah gitu, itu moodnya pas pulang kan udah lama tuh nggak ketemu sama adik-adiknya. Dia ngerasa happy nggak? Awal-awalnya happy nyariin mana ada abang, terus main bareng Iya, tuh, iya. biasa. Kadang kakaknya tuh bawa mainan gitu ya atau apa, dibagi lah atau main bareng. Iya berarti kan itu juga mereka Iya, inget lah gitu. Ya awalnya iya senang, mereka bisa akur gitu kan. Terus senangnya juga bisa melihat mereka tuh tumbuh kembangnya tuh bareng gitu, walaupun berbeda gitu Iya, ya. iya. Ternyata abang lebih cepet loh misalkan ngomongnya gitu, tapi tetap senang sih. Karena rata-rata mereka juga bareng sih dok, kayak ngobrol tuh bareng bisanya, jalan itu bareng bisanya. Iya itu tadi mungkin karena yang satu kayak membuat yang lain jadi pingin kan, jadi kayak merangsang secara tidak sadar gitu kan. Sekarang lagi musim hujan, banyak banget yang lagi sakit, apalagi kalau sudah sekolah. Nah kalau udah sekolah itu kan kayak jaga baik-baik anak kita, sono batuk, pulang langsung batuk. Nah kadang kalau sakit kembar itu satu sakit duluan nih, tunggu aja nih kayaknya bentar lagi yang satu juga akan sakit gitu ya nggak sih? Dari tadinya berusaha gimana caranya supaya nggak ketularan, sekarang udah kayak ya udahlah tinggal ditunggu aja, bentar lagi juga sakit gitu. Gimana coba ceritain? Ya setiap salah satu sakit ya hampir pasti sekali satunya ketularan ya dok. Untungnya sih tapi meskipun sakit ya mereka nggak rewel yang pengen digendong gitu, nggak, untuk mereka rebahan aja gitu. Tapi sesekali juga meskipun panas apa masih tetap aktif. Terus dirimu jadi ini nggak harus kayak kan yang sakit dua, berarti kan megangin suhunya, takut panas, takut kejang, kalau batuk-batuk ambilin minum gitu kan, kurang tidur?
Tapi untungnya itu ya dok, si kembar ini tuh dari bayi tuh tidurnya teratur, langsung kalau tidur Walaupun terus, sakit? walaupun sakit ya sesekali, misalkan kayak sekarang lagi sakit darah, nanti dia bangun, mama mau minum dulu ya, iya dia nunggu gitu. Untungnya enggak serewel itu sih dok, mereka tuh. Iya, dia tahu sih karena memang Iya. ibunya sendiri, nggak ada Kayaknya yang ya, ngasuh, Dok. nggak ada yang segala gitu ya. Gitu. Tapi yang pasti satu selalu ya nyebar ya. hampir pasti hampir lah dok, kayaknya dari seberapa kali sakit itu kayaknya cuma 1-2 kali yang nggak ketularan gitu. Gitu ya. Bunda Novi silakan, ini 3 lagi anak Iya. ketiga. Biasanya ya, kalau sakit itu pasti yang pertama itu kakak. Gitu ya. Dari virus. sekolah. Karena dia udah mulai sekolah ya dok. Kayak kemarin juga batuk, itu kakaknya duluan nih yang sakit. Nah biasanya tuh ke adik dulu. Habis adik, abang. Abang itu biasanya antara kena dan tidak. Karena Jadi yang paling gede ya. Iya, Stamina yang kan makannya bagus. bagus. Nah makanya mungkin di situ wah alhamdulillah mending ada satu anak yang bisa sangat-sangat terjaga gitu ya. Jadi abang itu biasanya antara kena atau tidak. Jadi biasanya kakak sama adik. Nah cuman mereka itu biasanya kalau sakit itu paling demam cuma 2 hari atau 3 hari dan nggak pernah demam tinggi. Jadi saya tuh nggak pernah kasih obat dok. Mereka tuh reda dengan sendirinya. Iya, Kayak batuk pilek nggak lebih dari seminggu. Jadi saya jarang kasih obat. Betul, Bener-bener. betul. Udah yang penting makan. Yang penting dia makannya bagus, mau, aktif, ceria, walaupun agak-agak ogo gitu ya dok. Tapi mereka tuh masih aman gitu, masih bisa beraktivitas. Udah saya nggak pernah kasih obat. Beda kalau misalkan udah lemes, nggak mau makan, mungkin iya. Tapi sampai sejauh ini, alhamdulillah mereka tuh jarang sakit. Alhamdulillah. Iya. Dan iya. kalaupun yang paling sering ya paling kakak aja udah berhenti di kakak. Oh, gitu ya? Masih kembali itu jarang. Jadi, untuk masalah sakit sih alhamdulillah. Iya, iya. Udah aman. Heeh. Nggak terlalu gimana. Ya silakan Bunda Tif. Kan nih sekarang udah pisah kelas nih. Bisa aja kan yang ini yang sakit. Karena di kelasnya ada yang beredar itu, gitu kan. Terus yang satu gimana? Iya, sama sih dok. Iya, Kayaknya kalau gitu. udah sekolah tuh jadi kayak pejabat bergilir Iya, gitu iya, ya, iya. sakit itu. Hampir pasti juga sih kayaknya kalau satu sakit tuh nularin ke yang satunya lagi. Cuman aku agak mirip dinamikanya. Kalau Travis sama Tristan itu, Travis kan lebih jago makan ya, meskipun badan kelihatan lebih kecil tapi dia lebih jago makan. Dan dia tuh kalau sakit nggak rewel gitu. Jadi Makan aja gitu ya. jadi ya gitu. Dia pernah tuh sampai demam, terus udah gitu muntah, habis muntah terus makan. Udah makan, muntah, ditawarin makan, dia minta makan. Terus muntah lagi, makan lagi. Jadi kayaknya secara imun dan maksudnya tubuhnya tuh lebih cepat gitu untuk kayak ngehandle sakitnya itu. Jadi biasanya kalau sakit gitu pasti Travis yang lebih Cepat pulih, iya. dan kadang juga sempat kayak nggak sakit dia gitu, yang nggak ketularan biasanya dia sih gitu. Iya, jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan ya. Bukan berarti kita semua di sini anti obat, enggak juga. Tapi obat itu adalah sesuatu yang diberikan dengan indikasi medis. Kalau demamnya masih 37 gitu, cepet-cepet dikasih obat, ya daya tahannya nggak akan naik. Nanti udah besar malah gampang sakit gitu kan. Terus kayak batuk, pilek itu kan semua juga mekanisme yang muntah gitu. Mencret itu kan juga mekanisme mengeluarkan benda asing, bisa virus, bisa bakteri, bisa segala macam dari tubuh. Artinya kita nggak boleh secara cepat langsung nyetok kan. Kita harus ya sambil dipantau juga gitu. Jadi itu tips-tipsnya ada di highlight Instagram saya ya. Jadi bisa dibaca juga. Jadi jangan buru-buru ke dokter, jangan buru-buru minta obat, tapi tetap ada pakem-pakemnya di mana kita bisa melihat supaya antibodinya mereka juga berkembang. Bukan cuman kepandaian bicara dan segala macam, tapi antibodinya mereka juga berkembang. Sekarang kita mau ngomongin soal biaya. Karena biaya itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, memang harus keluar bersamaan jembreng gitu. Kalau anaknya kembar kan, kalau kakak 3 tahun, oh iya sekarang biayanya segini lagi mahal, kita ngumpulin dulu nih buat adik-adiknya. Tapi kalau kembar itu kan jreng gitu Harus langsung. iya langsung kayak duit masuk gitu kan, uang muka itu kan sesuatu yang gede-gede banget nih. Kita mulai dari yang udah sekolah dulu ya. Gimana? Sebenarnya biaya itu sesuatu yang harus dipersiapkan ya, dari hamil, dari melahirkan, kemudian awal-awal kan juga bajunya 2 gitu kan, nggak mungkin bajunya gantian gitu, bajunya 2, apalagi ini cowok cewek kayaknya
Jadi biaya itu sesuatu yang harus dipikirkan. Ya silakan berbagi Bunda Tif. Bener sih, semuanya double gitu ya dok, dari dulu bayi sampai sekarang, dan kayaknya akan terus double kan gitu ya. Sebenarnya yang paling berat tuh kayaknya sekolah sih, karena itu kan kayak apalagi uang pangkal tuh biasanya nilainya besar, Iya, dan betul. sekaligus gitu kan bayarnya gitu. Tapi kalau kembar gitu nggak dapat diskon ya? Ada dong. Oh ada. Ya tapi nggak terlalu keras kalau dari dua kayak tetap aja gede gitu. Iya. Jadi memang kayaknya memang harus dipikirin gitu dari awal-awal, dan harus komit untuk nabung jangka panjang gitu ya, karena nggak mungkin kalau misalnya kayak uangnya kurang satu di apa di bunda sekolah gitu kan, nggak mungkin, kamu tunggu dulu ya tahun depan gitu kan, nggak mungkin. Jadi memang ya harus benar-benar disiapin sih gitu. Nah kalau untuk biaya sendiri biasanya dirimu meluangkan berapa persen dari pendapatan untuk biaya sekolah mereka gitu, kurang lebih berapa persennya? Kalau dari persentase mungkin kalau tabungan kali ya dok. Maksudnya untuk tabungan anak gitu, tabungan dana pendidikan anak Iya, gitu iya. ya. Aku sih kayaknya hampir 30-40% Karena dua ya. Dan kan aku mencoba untuk mempertimbangkan ada inflasi gitu ya. Nggak mungkin uang sekolahnya segitu-gitu aja gitu. Jadi ya udah deh disiapin agak lebih banyak gitu. Iya. Tapi ya pokoknya dari kalau ada itu ya dimasukin gitu ya supaya kalau lebih ya nggak apa-apa buat kita ya. Tapi kalau pas lagi jreng gitu dananya sudah ada. Siapa tahu jadi dapat beasiswa. Oh iya kan itu kan doa semuanya ya gitu. Iya silakan. Kalau Bunda Novi gimana? Kalau saya sih hampir sama ya dok. Jadi yang pertama harus nabung. Nah, gimana caranya kita bisa nabung? Ya berarti kita harus membudgeting semuanya ya dok. Jadi biasanya saya setiap bulan tuh semuanya tuh sudah punya budget. Misalkan entah dari bulanan, harian, semuanya tuh saya udah budgetin gitu ya. Jadi ketika nabung itu saya udah tahu budget nabung segini. Jadi kalau misalkan saya perlu sesuatu gitu ya di luar budget, ya mending kalau emang nggak butuh-butuh ya udah stop dulu. Itu sih. Jadi biar kita pokoknya harus ada tabungan, karena nanti anak sekolah, mana ada kakaknya beda 3 tahun. Kalau misalkan masuk ibaratnya SMP, dia SMA bareng semua. Iya betul. Bedanya 3 Terus tahun. kuliah dan SMA ya kan? Jadi itu benar-benar dipikirin. Intinya sih ya harus bisa menabung, harus bisa tahan diri. Kalau ada lebih ya silakan. Kalau selama itu bukan selama itu hanya keinginan ya dok ya. Kalau kebutuhan oke lah gitu. Gimana lagi? Ya, hebat. Termasuk kayak kalau kita sering beli gitu kan juga duitnya lebih gede ya. Kayaknya memasak, menyiapkan gitu tuh kayaknya lumayan ya. Lebih safe ya, apalagi 2 gitu kan? Iya. Oke, silakan. Ini apalagi nih tanpa Mbak terus Kalimantan jauh di sana. Gimana caranya? Ya sama dok, pas begitu anak-anak lahir udah harus punya tabungan pendidikan ya dok, karena udah uang sekolah zaman sekarang ya dok. Itu udah wajib pokoknya tiap bulan yang pertama dikeluarin buat mereka dulu tabungan. Kalau secara presentasi kayaknya sama Bunda Tiffany 30% dari pendapatan gitu. Ya udah pendidikan dulu pokoknya yang paling utama deh. Iya, karena kan kita nggak tahu ya ke depannya akan terjadi apa dan apa sih yang bisa kita kasih ke anak gitu kalau bukan pendidikan kan? Karena itu adalah kemampuan mereka untuk sampai gede gimana mereka mau masa depan, mau menjadi orang seperti apa. Kalau pendidikannya cuma asal-asalan ya nggak akan dapat seperti yang kita mau gitu kan. Iya, apalagi kan anaknya juga kita pengen gitu kan sampai program segala gitu, masa pendidikannya sekedarnya gitu ya ala kadar gitu ya. Nah, terus kalau gimana caranya nih kalau dia lagi bermain, kadang kan anak-anak itu kan kalau lagi main nih misalnya sama tetangga atau apa gitu, kadang ada pengaruh buruk ya. Iya nggak sih? Misalnya kayak ada yang anaknya misalnya ngomong kasar atau enggak makan permen, ciki, terus ada yang ngajarin kamu jangan bilang mamah kamu gitu. Jangan bilang, pokoknya ini aja dimakannya cepet-cepet gitu. Soalnya yang lucu juga ada perawat saya punya anak gitu. Itu juga sama, kalau sama teman-temannya lagi main terus ke waralaba gitu kan. Terus gitu,
iya semuanya dapat, terus ngumpet di pos satpam, terus makan dulu, baru pulang ke rumah. Secara tidak langsung diajarin ngebohong. Iya, itu jadi teman-temannya ada yang lebih gede. Terus nanti kan kalau pulang namanya ibu kan kelihatan aja ya, entah Kok cemong? disapuin, entah cemong atau baunya berbeda gitu. Nah, itu jadi ketahuan. Nih gimana nih dari Bunda Dwi, kalau ada kira-kira pengaruh buruk apa yang akan kita lakukan? Kalau misalkan dari makanan dulu ya dok, kan suka ada aja tetangga gitu. Kalau udah terlanjur dimakan, ya udahlah gitu ya. Tapi kadang mereka itu udah mungkin terbiasa nanya, mama ini boleh nggak, ini boleh nggak gitu. Iya, Terus kadang juga mereka nanya, mama ini boleh nggak dibawa dulu dan ditanya gitu. Nggak boleh ya misalnya gitu. Tapi ya kalau udah termakan ya udah Bismillah. Tapi kalau dibilangin nggak boleh, mereka nurut. Nurut, Nurut, ya. Tapi kadang ya ada juga yang gitu, nanti ya misalnya belinya ini aja gitu. Oh ya udah deh kata gitu. Tapi masih mau ya Masih diajak mau. kompromi ya. Iya. Kalau dari perilaku gitu? Dari perilaku sebenarnya mereka itu karena anak rumahan ya dok. Terus udah punya teman main sendiri gitu kali ya? Teman main sendiri. Maksudnya ya, mereka berdua jadi ibaratnya temenan iya, gitu dok, kan? gitu. Di sana aja tetangga tuh ya sama yang udah besar, karena sebaiknya mereka teh nggak ada Nggak gitu. ada. Lebih besar ya paling ngajaknya main sepeda gitu. Gitu aja sih, paling yang agak itu ya makanan aja. Makanan aja. Ya, silakan Bunda Tis, gimana? Kayaknya makanan sama sih struggle juga ya Iya. dok, kayak gitu. Kita dianggap aneh nggak sih? Iya dok, pasti. Kalau nggak ngasih terlalu permen tuh strict aneh gitu. terlalu strict Iya, gitu, kayak iya. biasa aja, ini mah anak-anak nggak apa-apa lah dikasih permen gitu. Kayak, Terus dibilang ini kan bukan racun gitu. Iya. Ya senyum aja lah. Jarang-jarang ini. Iya. Padahal kita udah bener-bener bikin supaya mereka tidak ya. Iya. Tapi susah banget ya dok, karena kayaknya tuh minoritas gitu rasanya. Kalau Tristan Travis dulu kayaknya waktu lagi 2-3 tahun gitu ya, kayaknya sangat mudah karena kan maksudnya mereka belum sekolah, terus kayaknya belum ada interaksi banyak di lingkungan sosial karena masih akhir-akhir pandemi juga kan waktu itu. Nah begitu udah pandemi udah mulai off gitu ya, terus udah gitu mulai sekolah, itu kayaknya beneran banyak banget gitu challenge-nya ya gitu, kayak dari hampers dari sekolah lah. Iya. Gitu ya. Kadang kan maksudnya gimana ya, mereka tuh waktu awal-awal tuh masih bisa gitu dikasih tahu, tapi kan lama-lama tuh mereka makin pintar. Iya. Kayak argumennya tuh jadi makin Iya. gitu kan dok gitu. Jadi kenapa teman-teman yang lain boleh aku enggak gitu, kenapa maminya ini ngebolehin, kenapa bunda enggak misalnya gitu. Itu jadi kayak pertanyaan-pertanyaan itu makin ada. Tapi ya pada akhirnya aku mencoba menjelaskan bahwa mungkin setiap rumah tuh punya aturan yang berbeda gitu. Terus karena akunya juga nggak pernah makan kayak gitu, jadi kayaknya mungkin lebih mudah untuk mereka itu ngikutin rulesnya gitu kan. Bunda juga nggak pernah, kenapa bunda nggak pernah makan, jadi dijelasin gitu kan. Sampai pada akhirnya ya di sekarang tuh ya jauh lebih mudah lah, meskipun ada aja lah gitu, kayak nanti dari gereja kan kadang ada ya dok ya ngasih gitu kalau Sunday school, kadang mereka terima terus udah gitu nggak jadi gitu, bisa dikasih tahu. Kadang udah pas lagi udah nongol di itu mau ngejemput udah lagi dimakan gitu kayak aduh gitu rasanya gimana. Tapi ya udah aku nggak pernah marahin mereka tentang itu, cuma ngasih tahu bahwa ya terus aja diulang-ulang bahwa itu nggak oke. Terus kalaupun dari sekolah misalnya dikasih, kamu boleh pilih beberapa tapi bukan untuk dimakan sekaligus, dan ini harus dimakannya setelah kamu meal time yang benar gitu. Jadi bukan jadi asupan utama kan gitu dok. Oke. Silakan. Kalau untuk makanan ya dok ya, kebetulan sih kalau lingkungan rumah itu aman, masih aman. Terus kalau untuk ngasih ke si kembar itu, untungnya tetangga-tetangga tuh pada nggak pernah sih. Oh gitu. Iya. Paling biasanya justru dari keluarga ya, lagi kumpul keluarga ya kan. Ada saudara yang makan ini. Paling dikasihnya dari situ. Cuma kadang aku lebih tegas sih, nggak boleh ya. Sama kakeknya pun misalnya kerupuk gitu nggak boleh gitu, saya lebih Tapi berani. dianggap aneh nggak? Dianggap aneh mungkin iya, cuman nggak ngomong langsung. Saya tidak peduli gitu, saya tidak peduli
Cuman itu itu tuh sebenarnya waktu di umur 2 tahun kurang sih ya. Untuk 2 tahun lebih masih ya udah nggak apa-apa gitu, asal jangan banyak-banyak. Iya. Mereka makannya juga oke. Iya, gitu. iya. Terus kalau misal untuk lingkungan anak-anak yang misalkan ngomongnya kasar kayak gitu, alhamdulillah sih belum menemukan. Jadi kita memang benar-benar harus menjadi orang tua yang tegas ya. Tegas banget untuk yes or no, walaupun lingkungan menganggap kita aneh gitu ya. Tapi ya itu, ini keputusanku, ini rumahku, ini keluargaku, ini aturanku. Jadi ya nggak masalah gitu. Supaya tetap ke depannya, toh kalau anak sakit yang sakit kita juga ya nggak sih gitu. Kalau dia gigi berlubang atau dia sakit batuk, pilek atau apa, tetap kita juga yang rugi ya. Jadi harus berani berkata tidak untuk walaupun kayaknya kita kelihatan aneh. Tapi kalau itu memang prinsipil ya kita akan bilang tidak. Oke, sebagai penutup kita sekarang mau minta tips lah ya untuk para ibu-ibu yang lagi hamil kembar nih. Mulai dari Bunda Dwi dulu silakan. Apa nih tipsnya? Tipsnya kalau misalkannya masih hamil ya dok, dinikmati dulu menurut aku sih. Dinikmati dulu masa-masa kehamilannya, karena setelah melahirkan ya ada aja pasti tantangannya dok. Terus juga harus mau ikut kayak kelas-kelas gitu ya dok, cara menyusui, cara pengasuhan dan lain sebagainya. Juga sama seperti yang dokter katakan itu, bikin support system buat nanti kita bisa melahirkan, itu yang paling penting menurut aku sih. Iya, kalau nggak ada kakek yang nganter-nganter Iya. ya nggak sih Iya. gitu. Terus juga dikomunikasikan kita tuh nanti pengennya begini gitu. Jangan sampai nantinya ada miskomunikasi lah. Sip, thank you. Bunda Novi silahkan. Kalau menurut saya sih tipsnya ya hampir sama ya kayak ibu-ibu hamil lainnya, cuman porsinya aja lebih banyak. Kayak misalkan makan harus lebih banyak. Kita bukan cuma makan untuk 2 orang ya, bukan ibu dan anak, tapi untuk 3 anak gitu ya kalau hamilnya 2. Terus sama Memperhatikan kesehatan diri gitu ya. Iya, itu yang terpenting, asupan gitu. Terus sama istirahat kayaknya harus jauh lebih harus beristirahat, harus lebih banyak. Sama tetap kontrol ya dok ya, jangan sampai waktunya kontrol itu kita mengabaikan itu. Apalagi kalau mau dekat-dekat persalinan, kontrol itu bukan cuma sebulan sekali ya, bisa 2 minggu, bukan seminggu sekali. Karena kita harus tahu keadaan janin kita ada 2 loh. Iya. Dan bahkan setahu saya hamil kembar itu kan resikonya prematur. Betul. Nah itu jadi harus Ibunya dan bayinya Iya. dua-duanya beresiko ya, tinggi gitu. beresiko. Jadi ya yang paling penting sih tetap kontrol, harus jangan sampai terlewatkan, karena cuma dokter kayaknya yang tahu gitu ya. Ya, Bunda Tiff silahkan terakhir. Kalau dari aku, punya support system yang proper tuh penting banget gitu ya, karena kayaknya salah satu misalnya tadi gitu ya, ibu tuh dibilang kayak nggak boleh sakit tuh, maksudnya memang benar peran ibu tuh sepenting itu kan, apalagi ini kembar gitu yang mana challenge-nya akan banyak gitu. Jadi punya support system yang baik tuh akan membantu kita sehat secara fisik, jadi bisa istirahat, bisa makan dengan oke gitu ya, sehat secara mental juga, karena artinya punya mungkin teman untuk diskusi, untuk ngobrol gitu, untuk ngambil keputusan-keputusan yang mungkin lebih complicated gitu dibanding anaknya satu gitu. Itu sih dok. Oke. Terima kasih semua yang sudah nonton. Nanti ketemu di channel berikutnya dengan cita-cita yang lebih seru lagi. Ya, dadah semuanya.